Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab hadis Arba'in, dan kita masuk kepada hadis yang ke-6. Ibu-ibu udah siap belum? Kayaknya sibuk ngobrol dan makan. Apa kita pending dulu? Kita tunggu sampai ibu-ibu siap. Saya sudah mulai, assalamualaikum, innal hamdalillah, masih ngobrol, masih makan. Ini musibah namanya. Karena nggak boleh ya, ketika kita sudah menghadiri kajian majelis ilmu, kita harus konsentrasi ya, fokus supaya ilmu kita bermanfaat dan Allah berikan keberkahan. Ya, gimana Pak? Kita mulai apa nunggu ibu-ibu selesai dulu nih? Katanya 7:30. Saya kan on time. Gak apa-apa sih kalau mau mundur jam 8. Kita mundurkan lagi, kita tunggu. Belum sarapan ibu ya? Katanya hari Sabtu puasa. Puasa Daud. Iya, baik ya. Mudah-mudahan sudah siap semuanya sehingga kita bisa lebih konsentrasi dan bisa memahami hadis yang akan kita bacakan. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Iya. Baik ya, hari ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis Arba'in yang ke-6. Silakan Bapak Ibu lihat di kitabnya, bukunya, atau mungkin searching di Google. Ya, mungkin di handphone, ketik saja hadis Arba'in yang ke-6, enter, kita akan dapatkan hadisnya. Al-haditsus sadis. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6 ya. Kita bacakan Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi mereka berdua. An-Nu'man bin Bashir. Ini anak dan bapak sekaligus mereka ini dua sahabat. Dua sahabat. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Bapak dan anak sama-sama sahabat Rasul. Karena mereka hidup di zaman Rasul dan sempat bertemu Rasul dan beriman kepadanya. Hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Dia mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Perkara yang halal dalam Islam itu jelas. Kita bisa baca dalam Al-Quran dan hadis apa saja perkara-perkara yang halal. Kemudian yang haram juga jelas. Apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasul itu pun kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak tersamarkan sedikit pun perkara yang halal dan haram. Misalnya zina itu haram, khamar itu haram, syirik itu haram. Jelas. Orang yang baru masuk Islam pun mu'alaf, orang yang bodoh pun insya Allah paham. Karena mudah dipahami. Mana yang halal dan mana yang haram.
Tetapi ternyata di antara halal dan haram, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang masih tersamarkan. Nah ini, masih tersamarkan. Jadi Rasul mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ada yang tahu, cuman sedikit. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu perkara-perkara yang syubhat ini. Ini halal apa haram ya? Ini boleh apa enggak ya? Ini tauhid apa syirik ya? Ini sunnah atau bid'ah ya? Ini taat apa maksiat ya? Ada pertanyaan di hati kita atau di lisan kita kepada orang lain. Ya. Jadi ini biasa kita hadapi ya dalam proses belajar, dan setingkat ustadz pun seperti itu karena mereka sedang belajar. Setingkat ulama pun juga begitu karena mereka pun belajar juga. Halal apa haram? Bahkan Nabi pun terkadang beliau tidak tahu, menunggu datangnya wahyu untuk bisa menjawab pertanyaan dari para sahabat ya. Begitulah, karena yang mengetahui semua perkara adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan kita tidak bisa mengetahui semuanya. Tetapi insya Allah kalau kita sudah berusaha mati-matian menjadi orang yang berilmu, menuntut ilmu, maka insya Allah semakin banyak ilmu yang kita ketahui dalam Islam ini. Ya. Baik, kita ulang lagi. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram pun jelas, semua sudah diuraikan. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat, masih tersamarkan, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita bacakan hadisnya dulu ya, baru kita akan jelaskan syarahnya, penjelasan. Faman ittaqa as-subhat istabra lidinihi wa irdihi. Kata Nabi SAW, barang siapa menghindarkan dirinya dari perkara yang syubhat, dia hindarkan, karena dia belum tahu, ini boleh apa enggak ya? Sebaiknya saya tidak lakukan dulu deh. Saya cari info dulu, saya tanya dulu, saya cari baca dulu, dan seterusnya. Barang siapa menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, "Waman waqa'a fis syubhat, waqa'a fil haram." Tetapi barang siapa yang terjerumus jatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia bisa jatuh kepada perkara yang haram. Belum tahu jelas hukumnya seperti apa, main diamalkan saja. Belum tahu ini boleh atau tidak, tapi dia amalkan saja. Nah, sedangkan dia belum ada ilmu. Nah, ini bisa jatuh kepada perkara yang haram. Begitu juga Rasul SAW melanjutkan, qarra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskan. Ya. Ketahuilah setiap raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ingatlah, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Maka ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Nah demikian ya, hadisnya agak panjang ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah sekarang baru kita coba memberikan penjelasan sebagaimana yang kita dapatkan dalam kitab-kitab syarah yang ditulis oleh para ulama kita ya. Sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu yang barangkali belum memiliki bukunya, bisa di searching di Google ya, ketik saja hadis arba'in yang ke-6, enter, keluar itu di handphonenya insya Allah. Nah kita bahas dari awal penjelasannya. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, ternyata dalam Islam itu ada 3 hukum yang disebutkan di hadis ini. Disebutkan di hadis ini ada 3 hukum. Halal, haram, syubhat. Ya, halal, haram, syubhat. Dan ini kita akan dapatkan terus sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup sampai mati. Yang halal, yang haram, yang syubhat. Ada saja perkara-perkara syubhat. Karena kita tidak tahu.
Karena kita kurang ilmu, karena kita kurang belajar, tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau bertanya, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak juga mau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya pengetahuan kita tentang ilmu agama sangat-sangat sedikit. Ya, sekali lagi bahwa semua ini akan mengalaminya. Saya juga seperti itu, sama semuanya. Terkadang kita ada suatu perkara yang udah paham, ada perkara yang kita belum paham. Dan ragu-ragu ya, maju atau mundur, kiri apa kanan. Nah, itu syubhat namanya. Perkara yang masih tersamarkan. Ya, tetapi ketika kita sudah berusaha, insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana yang mesti kita lakukan. Langkah seperti apa yang sesuai dengan syariat sehingga tidak menimbulkan dosa. Nah, kita lihat di sini, di hadis ini ada 3 hukum, halal, haram, dan syubhat. Hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah itu haram, sedangkan hukum asal dalam masalah muamalah ya adalah mubah, halal dan boleh. Hukum asal dalam masalah ibadah. Jadi kita nggak boleh ibadah sembarangan. Hukum asalnya haram. Tidak boleh kita beribadah. Kecuali ibadah yang sudah jelas dalilnya. Tapi hukum asal muamalah, kita berinteraksi dengan manusia yang berhubungan dengan masalah dunia, maka hukum asalnya boleh, silakan. Berinovasi, kreativitas manusia, ada terobosan-terobosan baru, ya, berkaitan dengan muamalah, hubungan hablum minan nas, silahkan. Asalkan itu tidak menyelisihi syariat. Ya, seperti itu. Kemudian ketika Rasul mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang masalah syubhat ini. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa manusia kok kebanyakan tidak mengetahui? Sebagian besar, hampir seluruh manusia tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang syubhat ini boleh atau tidak. Yang halal jelas gampang diketahui, yang haram gampang dipahami. Tapi yang syubhat kenapa kebanyakan manusia tidak paham? Hanya sedikit yang paham. Karena yang sedikit inilah orang yang berilmu, yang sedikit inilah yang menjadi ulama. Kalau kita mau jujur, sebagian besar manusia di muka bumi ini, rata-rata mereka adalah bukan orang yang berilmu. Meskipun jumlahnya konon 2 miliar. Katanya, ya jumlah kaum muslimin katanya 2 miliar. Tapi tetap saja kalau kita mau jujur, umumnya kaum muslimin tidak berilmu tentang agamanya. Meskipun mereka sholat, meskipun mereka memakai jilbab, meskipun mereka sudah mengikuti sunnah, meskipun mereka udah ngaji, taklim, tetap saja ilmunya tidak banyak. Karena yang sungguh-sungguh belajar agama ini untuk dirinya, bahkan dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain, yaitu para ulama. Dan kita memang mungkin nggak bisa lah seperti mereka. Para ulama ya, yang seperti samudera lautan ilmunya, yang betul-betul banyak sekali ilmunya. Ya, yang menjadi ulama kan nggak gampang. Yang menjadi ulama tuh sangat-sangat sedikit. Cuma masyarakat di Indonesia begitu gampangnya memberikan predikat ulama. Wah, dia ulama. Ribuan ulama berkumpul di gedung ini, ribuan. Padahal untuk menjadi ulama, yang disebut ulama, apalagi ulama besar, itu nggak sembarangan. Ya, tapi memang kaum muslimin biasanya hanya melihat dari casingnya doang, penampilannya seperti ulama. Ya, padahal mereka belum tentu ulama. Nah, sekali lagi, umumnya kebanyakan manusia tidak mengetahui ilmu agama ini karena mereka tidak semuanya bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, minimal untuk pribadi, jangankan untuk dakwah. Untuk pribadi saja nggak paham, untuk keluarganya nggak paham, sehingga seorang suami pun terkadang tidak bisa mendidik istri dan anaknya. Ketika mereka tidak bisa mendidik istri dan anaknya pun, tidak diajak juga istri dan anak untuk sama-sama ngaji. Betul nggak Pak? Bukan nyindir ya, nyinggung. Ketika kepala keluarga ternyata tidak berilmu tentang agama, terlambat dia, udah pensiun baru mau ngaji, kemana aja kalau selama ini? Kemana wae? Iya,
Ya, tapi nggak masalah ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Sehingga mereka pun sulit untuk mendidik dan membimbing keluarganya. Nah, kalau sudah seperti itu, karena memang mereka telat, tertinggal jauh dari sisi ilmu agama, maka mereka seharusnya mengajak istrinya, mengajak anaknya untuk sama-sama ngaji. Betul nggak? Jangan yang ngajinya orang tua lagi, orang tua lagi. Kalau orang tua ngaji, itu memang sudah sewajarnya. Udah bau tanah. Langsung aja deh. Kita sama, saya juga bau tanah juga. Kan udah tua juga. Tapi sih kayak penampilan 25 sih. 25 jalan, 26 lah. 25 jalan. Kalau orang tua ngaji, itu wajar, nggak kaget kita. Udah wajar ngaji, memang udah tertinggal jauh selama ini mungkin terlalu sibuk dengan dunia. Wajar, maka kalau di sini kelihatannya yang tua-tua yang hadir, saya nggak kaget. Tapi kalau anak muda yang datang, itu baru. Dan anak muda yang datang ngaji, taklim dimanapun, biasanya siapa dulu orang tuanya? Ya enggak? Sekarang Bapak Ibu mohon maaf nih, anak-anaknya ada di mana saat ini? Ada di mana anak-anaknya saat ini? Di rumah. Kenapa gak diajak? Ayo, bingung jawabnya. Kenapa gak diajak anaknya? Nggak bisa Pak Ustadz, ajak cucunya. Kan bisa. Nggak di sini, tempat lain. Kajian-kajian banyak. Ya ini kewajiban loh. Wajib bagi orang tua untuk menjaga keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Di bulan yang lalu saya melihat di sini banyak anak-anak muda ya. Hari ini nggak ada nih. Ini orang-orang tua semua rata-rata 80-an. Ya Pak ya. Rata-rata 80-an ini usianya nih. Ibu-ibu 90-an. Lebih tua lagi. Ya, taib. Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang masalah syubhat ini, boleh atau tidak. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Coba lihat di surah Al-Isra ayat ke-36. Di surah Al-Isra surah 17 ya. Surah 17 ayat ke-36. Allah mengatakan, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, itu semua akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu, belum paham, masih tersamarkan, masih syubhat. Jangan ikuti. Kalau nggak tahu ini halal apa haram ya, ini boleh apa tidak ya, apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Ini masalah syubhat. Barangkali kita bisa mencari sendiri dengan membaca literatur mungkin banyak, mungkin di video ada YouTube, ada kajian, ya. Tapi bisa juga langsung bertanya dengan WA ke ustadznya, telepon atau pas kajian seperti ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebutkan itu di surah An-Nahl. Ya, silakan lihat di surah An-Nahl ayat keberapa itu? 43 atau 44 ya. Perintah untuk bertanya kepada ahlinya. Karena memang umumnya kebanyakan manusia tidak mengetahui secara detail tentang hukum-hukum Islam ini, karena mereka umumnya ya, mohon maaf, tidak belajar ya. Kalau kita mau jujur seperti itu, yang belajar di sini cuma beberapa orang, tempat lain cuma beberapa orang, dibandingkan kaum muslimin secara umum jumlahnya kan banyak. Ternyata yang ngaji cuma sedikit. Coba ada konser musik, berapa banyak konser musik? Bisa 70.000, 100.000. Coba ngaji berapa orang? Selalu sedikit. Makanya yang masuk surga itu sedikit. Makanya yang mendapatkan nikmat kubur itu sedikit. Suatu hal yang wajar. Karena yang berusaha untuk memperbaiki dirinya juga sedikit.
Yang peduli kepada agamanya juga sedikit. Makanya yang matinya husnul khotimah itu juga sedikit. Kebanyakan su'ul khotimah. Makanya orang yang mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat juga sedikit. Orang-orang yang bisa beriman dan beramal soleh secara benar juga sedikit. Yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, sedikit. Jadi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali kata Allah, hambaku yang benar-benar bersyukur. Sedikit sekali kata Allah. Memang sedikit, selalu seperti itu dari zaman ke zaman. Makanya kebanyakan manusia mendapatkan siksa neraka, kebanyakan manusia mendapatkan siksa kubur ya. Nauzubillah. Baik, tadi ayatnya di ayat berapa, Bu? 43 ya. Fas'alu ahdzikri, tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43 ya. Nah ini cara-caranya banyak yang bisa kita upayakan agar kita bisa menjadi orang yang terlepas dari perkara-perkara yang syubhat. Ya, yang halal dan haram tidak usah dimasalahkan lagi karena kita sudah tahu dan kita sudah paham, tinggal kita yang halal kita silahkan, kita lakukan, yang haram kita jauhi. Nah, adapun perkara syubhat, kita harus ada usaha, ada ikhtiar yang maksimal untuk bisa mengetahuinya supaya tidak jatuh kepada perkara yang haram. Ya, termasuk datang seperti ini, kita sama-sama dalam rangka agar tidak jatuh kepada perkara yang syubhat. Syubhat itu tersamarkan, masih ragu-ragu, masih bingung, ada perkara yang bisa menggelincirkan seseorang kepada kesesatan. Ya. Makanya kita harus berilmu dan ilmu kita harus bertambah terus dan ilmu setelah diketahui diamalkan ya. Baik, sekarang kita masuk kepada poin perkataan dari Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan sebab-sebab munculnya syubhat. Nah, ini baru nih anak-anak muda nih, Masya Allah. Dari tadi ditungguin. Kemana baru datang? Hah? Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan jadi pengganti-pengganti kita nanti nih. Ya kan? Kalau kita kan tinggal sedikit, ibu kan bapak mungkin tinggal dikit lagi nih. Ya, kalau saya sih masih lama. Nggak apa-apa, ibu bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak duluan meninggalnya. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Yang penting saya belakangan. Baik ya. Jadi coba kita bahas, ada 4 sebab munculnya syubhat. Ini bukan halal dan haram yang gampang dipahami. Kenapa ya kok ini bingung kita mengetahui perkara ini? Boleh atau tidak? Ragu-ragu. Maju atau mundur, kanan atau kiri, atas apa bawah. Kenapa muncul syubhat, keraguan-raguan? Kadang-kadang Pak, sudah wudhu lagi. Ya kan? Ada orang seperti itu kan? Udah wudhu lagi. Udah sholat lagi. Ragu-ragu. Dan begitu juga ketika jumlah rakaat. Ini rakaat keberapa ya zuhur ya? 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Timbullah syubhat. Itu juga ragu-ragu sama kan? Ibu-ibu pernah nggak begitu Bu? Pernah apa sering? Pernah nggak kita ragu-ragu dengan jumlah rakaat? Pernah ya? Iya, 3 apa 4 atau 4 apa 5? Ya, jangan 4 apa 5, nggak mungkin 5 kan jumlah rakaatnya. Dan biasanya ibu-ibu itu ragu-ragu dengan jumlah rakaat ketika tanggal 20 ke atas. Karena suami belum gajian. Biasanya inget banget jumlah rakaat di awal-awal bulan. Ya, betul nggak Bu? Karena tanggal 20 ke atas, uang dari suami semakin menipis. Dan itu bisa mempengaruhi jumlah rakaat sholat. Lupa berapa jumlahnya. Tapi tanggal 1, tanggal 2, suami ngasih 50 juta. Ingat semua ayat Quran dan hadis. Betul Bu, 50 juta? Amin dong. Ya, duit aja amin. Taib ya. Kenapa terjadinya syubhat? Yang pertama,
Keraguan-raguan, hal yang tersamarkan, hal yang membingungkan. Pertama, karena sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu menyebabkan perkara itu menjadi samar. Dan kita tidak bisa menjawabnya. Nantilah saya kasih jawabannya. Mungkin Ustadz juga demikian. Suatu waktu dia nggak tahu tentang suatu perkara. Sedikitnya ilmu menjadikan kita menjadi tersamarkan suatu perkara. Dan seseorang akan bisa mengetahui perkara tersebut ketika dia memiliki ilmunya. Dengan banyaknya ilmu, seseorang akan banyak mengetahui masalah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, sedikitnya ilmu ini ternyata dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Sedikitnya ilmu agama ya, bukan ilmu dunia. Cara wudhu masih salah, cara sholat masih salah, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Kadang-kadang bukan masalah syubhat lagi loh. Yang jelas-jelas gampang dipahami aja belum tahu. Zina itu haram, kok bisa LGBT jadi halal? Syirik itu haram, kok berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada penghuni kubur jadi boleh? Itu terjadi di masyarakat kan? Berbes-bes bu, Pak, berbes-bes kaum muslim itu datang ke kuburan-kuburan yang keramat, keramat Jati, keramat Sentiong, keramat Raya, keramat Senen ya. Datang ke kuburan-kuburan yang keramat, kadang-kadang mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Kadang-kadang bertawasul. Ya bertawasul jadi perantara, minta kepada Allah lewat perantara penghuni kubur. Emang bisa? Atau mungkin ada juga yang tidak minta kepada Allah, mintanya langsung kepada penghuni kubur dalam doa-doa mereka. Ini kan syirik. Perbuatan yang gampang sebetulnya, masih banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Apalagi yang syubhat. Yang jelas-jelas haram ini, masih banyak pelakunya, dan pelakunya tersebut tidak merasa bahwa dia melakukan perbuatan haram. Ini nggak boleh loh Pak, Bu. Ah masa sih? Bapak ekstrim, Pak Ustadz radikal, Pak Ustadz keras. Loh, nggak boleh, ini jelas ada ayatnya, ada hadisnya. Bahkan semua ulama sudah sepakat ini haram. Masih ada kaum muslimin mengatakan, ah Bapak Ustadz aja yang keras. Loh, ulama sepakat semua. Padahal yang masalah yang sudah jelas pun masih dikritisi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka ngeyel, membandel, dan tidak mau mengikuti. Udah nggak berilmu, bodoh, dan tidak mau mengikuti lagi. Na'udzubillah. Bertanya pun nggak mau, baca buku nggak mau, diskusi pun nggak mau, ya, berdebat pun tidak mau. Coba datangkan dalilnya, nggak bisa juga mendatangkan dalil. Pokoknya, itu aja dalilnya. Pokoknya ini yang saya pahami. Karena mereka cukup mencukupkan diri dengan apa yang mereka dapatkan pada lingkungan di mana mereka tinggal. Mereka mencukupkan diri dengan nenek moyang mereka. Bapak saya begini, kakek saya begini. Turun-temurun dari dulu seperti ini. Masa saya berubah? Loh. Nah, ini seperti orang-orang kafir Quraisy ya. Ketika mereka diajak, ayolah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahi wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Coba lihat Al-Maidah 104. Al-Maidah 104. Apabila dikatakan kepada mereka, ini di zaman Rasul ya, turun ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy. Apabila dikatakan kepada mereka, ya ta'alau, ayo mari kita kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana Rasul mencontohkan dan memberikan penjelasan. Apa kata mereka? Hasbuna, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nggak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran yang sudah nyata, dan kadang mereka mengakui Rasul itu memang membawa kebenaran, tapi kan ini berbeda dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apa kata Allah? Apa? Awalau kana aba'uhum, apakah kamu tetap akan mengikuti nenek moyang kalian, sedangkan mereka itu tidak mendapatkan hidayah, dan mereka pun tidak berilmu tentang agama ini, nggak paham. Nah, ini terjadi juga pada
Kaum muslimin saat ini ya, mohon maaf kita bukan suuzon, tapi survei membuktikan. Terkadang kita menyampaikan suatu kebenaran, lalu mereka tidak bisa untuk mendatangkan dalilnya, hujahnya, argumennya atas pendapat yang mereka yakini. Ya, Taib. Jadi sebab pertama terjadinya syubhat, terjadinya sesuatu yang tersamarkan, masih bingung, ya, masih ragu-ragu karena sedikitnya ilmu, dan inilah yang dialami oleh kebanyakan manusia. Rasul mengatakan dalam hadis ini bahwa la ya'lamuhunna katsir minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bukan hanya ucapannya kebanyakan kaum muslimin. Ucapannya manusia loh. Di hadis ini. Rasul mengatakan kebanyakan manusia nggak tahu. Bukan kebanyakan kaum muslimin. Berarti memang hampir seluruh manusia nggak tahu. Bukan hanya kaum muslimin saja. Tentang masalah kebenaran. Karena tidak semuanya yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kalau sungguh-sungguh insya Allah tahu, kita dapat akhirnya jawabannya. Oh ternyata ini yang benar. Oh ini yang lebih kuat pendapatnya dibandingkan pendapat yang ini. Insya Allah ketemu dengan bertanya, membaca, melihat, mendengar, diskusi, ya, dan seterusnya ya. Jadi ini penyebab pertama, sedikitnya ilmu terjadilah syubhat. Masih tersamarkan, dan banyak sekali yang masih bingung. Yang kedua, penyebab kedua kenapa terjadinya syubhat? Karena lemahnya pemahaman. Lemahnya pemahaman. Bisa jadi ada seseorang yang memiliki ilmu yang cukup banyak, namun ia nggak paham maksudnya. Dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi nggak tahu bagaimana makna dan tafsirnya, bagaimana penjelasannya. Ini pun bisa menjadikan orang itu tersamarkan. Kalau yang pertama, sedikit ilmu, dia nggak tahu ayat dan hadis tentang perkara yang dia masih bingung. Ya. Nomor dua, lemahnya pemahaman, bukan nggak tahu, dia berilmu, tahu ayatnya, dia sering baca Quran, dia pernah mendengar hadisnya, cuma cara memahaminya dia tidak paham. Ini pun bisa menjadi syubhat, tersamarkan bagi dia, masih ragu-ragu, bingung, akhirnya jadi sesat. Karena Rasul mengatakan, faman ittaqa as-subhat istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, maka dia menjaga agamanya dan kehormatannya. Ya, dia menghindarkan ini syubhat. Nanti dulu deh, saya nggak mau lakukan, saya tanya dulu sama ustadz, saya tanya dulu sama ulama, saya tanya dulu sama orang yang berilmu. Nggak sembarangan, dia nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru untuk mengamalkan suatu amalan. Tanya dulu kepada orang yang berilmu, bagaimana dalilnya, bagaimana pemahamannya. Maka terjagalah agama dan kehormatannya. Tetapi orang yang terburu-buru, yang syubhat pun, ya kayaknya ini benar deh, nggak mungkin salah. Meskipun dalilnya nggak ada, meskipun keterangannya nggak ada. Ini kayaknya benar deh. Kalau benar, kalau salah. Dan umumnya memang salah, kalau dalilnya nggak ada, penjelasan tidak ada. Maka kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang mereka mengikuti subhat tanpa ilmu, tanpa mencari tahu, maka jatuhlah dia kepada perkara yang haram. Ya. Jadi ternyata kita pernah merasakan hal seperti ini ya. Sedikitnya ilmu kita pernah merasakan karena kita sedang proses semuanya untuk menjadi orang yang lebih berilmu. Ya, setiap hari kita belajar ini, bukan seminggu sekali di sini aja. Secara pribadi-pribadi ya Bapak Ibu ya, pribadi-pribadi kita ini semua di rumah belajar. Belajar tuntut ilmu bukan hanya di majelis ilmu seperti ini saja. Di rumah kita belajar, baca buku, ada buku agama gak di rumah? Tentang hadis, tentang fikih, tentang akidah, tentang tauhid, ada gak di rumah? Tentang akhlak. Baca atau baca artikel-artikel di sosial media juga banyak yang bagus-bagus, atau ada video-video ya di YouTube atau di Instagram. Oke lah, nggak main sosial media Pak Ustadz. Seperti ibu-ibu di sini kan rata-rata nggak main sosial media ya, nggak tahu apa itu Telegram, Instagram, nggak tahu ibu ya, karena di rumah itu cuman kerjaannya masak, nyuci, Quran, hadis. Bener nggak sih? Ibu-ibu ini rata-rata nggak tahu Facebook tuh apa sih, makanan apa tuh Facebook? Bukan makanan Bu. Ibu ya, nggak tahu Instagram, Facebook ya, YouTube nggak tahu, nggak apa-apa, terusin.
Ya, Masya Allah bagus banget. Quran, apa tadi? Nyuci, masak, Quran dan Allahu Akbar. Luar biasa jamaah di sini ya. Ya, jadi begitu ya. Tugas kita belajar tentang agama ini hukumnya wajib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama kali itu baca. Banyak membaca. Saya juga banyak membaca. Siapapun ustadznya, siapapun ulamanya. Kita berlomba-lomba ini untuk paham. Setelah paham diamalkan. Setelah diamalkan kita sampaikan. Ya, begitulah tugas kita selama di dunia ini. Ya. Baik, jadi sedikitnya ilmu menjadikan banyak perkara-perkara kita masih bingung dan tidak tahu, atau lemahnya pemahaman. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi nggak paham juga bahaya. Bisa sesat juga. Sedikit ilmu bisa menjadikan orang sesat dan menyesatkan, atau tahu ayat dan hadisnya tapi tidak paham apa maknanya. Bisa sesat dan menyesatkan. Orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, emang nggak pakai dalil, pakai ayat juga dia. Tapi kan salah memahami ayat. Kalau semua agama benar, ngapain Rasulullah sampai berjihad? Para sahabat sampai mati syahid? Padahal Allah mengatakan, huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun atau kafirun. Iya, Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk membawa hidayah agama yang benar, untuk dimenangkan agama ini di atas agama-agama yang ada. Diunggulkan, dimenangkan, bukan dikatakan sama semua. Allah mengutus Rasulnya di muka bumi ini untuk membawa suatu perkara, kebenaran, membawa hidayah dan agama yang benar. Untuk dimenangkan agama ini di atas agama-agama yang ada, yang semuanya bikinan manusia. Diunggulkan, dimenangkan, bukan semua agama sama. Karena semua nabi dan rasul agamanya Islam. Di mana itu Pak, Ibu ayatnya? Siapa yang tahu? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Di mana ayatnya? Ada yang tahu? Saya kasih bocoran ya. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Itu bocorannya Pak. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ayo cepat-cepatan dong. Siapa yang bisa cepat-cepatan? Google. Al-Fat 28. Sama bunyinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal. Bukan. Karena memang ada yang mirip-mirip di awal-awalnya. Coba lihat Al-Baqarah sama Ali Imran itu, ayatnya ada tuh, insyaallah. Salah satu. Ayo, supaya suasana kita hidup nih. Kalau saya ngomong sendirian Bapak Ibu, namanya khutbah Jumat. Saya kepengen Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat nih, adik-adik juga ya, ikut supaya apa? Coba mencari, jadi kita semangat gitu loh, hidup suasana kita kan. Ada yang tahu? Ada nggak hadiahnya nih? Tinggal ketik doang di Google. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Enter. Musyrikun boleh, kafirun boleh. Apakah benar bunyi seperti itu? Coba lihat, coba baca. Ya, memang kalimat seperti ini banyak ya, bertebaran di dalam Al-Quran. Walau karihal musyrikun atau walau karihal kafirun. Allah yang telah mengutus Rasulnya di As-Saff ya, As-Saff ayat 9. Ada juga di Al-Baqarah atau Al-Imran, coba lihat nanti juga ada di situ. Al-Imran ayat 16, 19, barakallahu fiik. Ya, jadi Allah mengutus Rasulnya dengan membawa
hidayah dan agama yang benar. Untuk dimenangkan agama itu di atas agama-agama yang ada, hasil buatan manusia. Karena Allah tidak pernah ya menurunkan agama kecuali hanya Islam semata. Taib, ya. Jadi kita sambung lagi. Lemahnya pemahaman tadi sekali lagi bahwa ada ayatnya, ada hadisnya, tapi salah dalam memahami. Karena untuk memahami ayat dan hadis pun kita kembalikan bagaimana Allah menjelaskannya, bagaimana Rasul menjelaskannya, bagaimana para sahabat Nabi menjelaskannya. Itu cara kita memahami agama. Bukan kita baca Quran, oh kayaknya begini nih. Baca hadis, oh kayaknya begini. Kalau benar, kalau salah. Makanya kita lihat bagaimana para ulama menjelaskannya, ya. Yang ketiga, sebab ketiga kenapa terjadinya syubhat. Sesuatu yang tersamarkan, tidak tahu, bingung, ragu-ragu, ya, salah dalam memahami Islam. Kenapa? Karena sedikitnya upaya penelitian. Kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, pertama sedikitnya ilmu, kedua lemahnya pemahaman, ketiga sedikitnya upaya untuk meneliti, untuk membahas, untuk mendalami. Di mana seseorang itu nggak mau bersusah payah untuk meneliti sebuah masalah. Ya, pokoknya apa kata ustadznya, apa kata kiainya cukup. Padahal bisa jadi ada beda pendapat di antara satu dengan yang lain. Maka dia juga harus mencari, berusaha untuk menelitinya, mana pendapat yang lebih kuat, mana dalil yang lebih kuat. Itu kewajiban kita, meskipun kita bukan ustadz dan ulama. Tapi kita tidak boleh taklid buta. Tidak boleh fanatik buta. Pokoknya nggak boleh. Itu dihindari semuanya. Yang benar adalah kita selalu berusaha mencari mana yang lebih kuat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pendapatnya kurang kuat, mana pendapat yang lebih kuat. Jadi ini ada usaha untuk meneliti, untuk mencari tahu. Ya, mungkin dia kurang baca, mungkin kurang dengar, atau kurang bertanya, atau mungkin kurang berdoa, atau mungkin kurang bertakwa. Guru saya, Bu, Bapak, dulu di awal-awal 90-an, ketika saya belajar dengan seorang guru, dia mengatakan kepada saya, kalau kamu ingin menjadi orang yang berilmu, syarat pertama adalah perbanyaklah untuk berdoa. Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua kata beliau, rahimahullah, sudah meninggal ya. Yang kedua kata beliau, kalau kamu ingin menjadi orang yang berilmu tentang agama, selain banyak doa, banyak membaca. Banyak membaca literatur-literatur tentang agama ini. Yang ketiga kata beliau, hendaknya kamu banyak mendengar. Banyak mendengar, pada waktu itu nggak ada handphone. Ya. Nggak ada YouTube, banyak mendengar artinya sering-sering datang ke majelis ilmu untuk mendengarkan kajian-kajian dari banyak ustadz atau dari para ulama misalnya. Seperti itu, banyak mendengar. Jadi baca buku iya, berdoa iya, banyak mendengar. Yang keempat, langkahnya adalah banyak bertanya. Perbanyak untuk bertanya, bukan nanya terus, nanya aja terus. Nah nyarinya nggak mau, baca nggak mau. Nah, ini kayaknya kasus yang dialami nih oleh banyak jamaah kan. Nanya jalan terus, tapi nggak mau usaha untuk membaca. Ya baca urusan ustadz deh. Kalau ustadz tugasnya baca, tugas jamaah bertanya, enak banget. Begitu kadang-kadang. Ya disuruh baca nggak mau, ya males ya. Baca tuh, ya Allah, manfaatnya luar biasa. Bagaimana kita bisa punya banyak ilmu nanti? Minimal untuk diri pribadi dan keluarga, bukan untuk jadi ustadz. Kita mendalami ilmu agama ini kewajiban per individu. Ya, jadi pertama apa Bu? Banyak berdoa. Kedua, banyak membaca. Ketiga, banyak mendengar. Keempat, banyak bertanya. Yang kelima, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Karena dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat, Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang banyak. Ilmu yang bermanfaat. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah, Allah pun akan mengajari kamu.
Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan, kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita bisa membedakan. Kenapa? Bertakwa. Maka bertakwa modal kelima tadi. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar dan banyak. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Anfal. Ayat ke-29. Coba lihat di surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat ke-29. Bacakan, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Coba bacakan terjemahannya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Lihat footnote catatan kakinya. Kalau di mushaf, di handphone nggak ada tuh. Di mushaf ya, ada catatan kaki footnote-nya. Apa itu furqan? Pembeda. Artinya dia mampu membedakan. Akhirnya terhindar dari syubhat. Nggak bingung dia. Ketika orang lain bingung, dia nggak bingung. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah. Allah berikan kepada dia furqan. Kemampuan untuk bisa membedakan. Orang-orang ini mengatakan, ini boleh apa enggak ya? Ini halal apa haram ya? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Nah, ternyata dengan bertakwa itu, kata Allah, ya menjadikan nanti dia semakin mudah untuk bisa memahami, bisa mengetahui kebenaran. Poin keberapa tadi? Bukan. Yang saya katakan tadi cara untuk mendapatkan ilmu yang dikatakan guru saya. Kelima ya. Banyak berdoa, banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya, dan bertakwalah kepada Allah. Itu jalan pintas, jalan cepat untuk menjadi orang yang banyak ilmunya dan ilmu bermanfaat. Yang keenam, tambahkan lagi kata guru saya, bersihkan hati. Semakin bersih hati kita, qalbun salim, maka ilmu itu akan mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna, mudah juga diamalkan. Ilmunya barokah. Ya, bersihkan hati. Karena kalau hati kita berpenyakit, hati kita kotor, hati kita keras, apalagi mati, na'udzubillah, sulit untuk memahami ilmu. Ada orang yang baca Quran, Bu, Bapak, berkali-kali dia baca, enggak hafal-hafal. Tapi ada orang yang mudah, berapa kali saja, langsung mudah dihafal. Masuk. Masya Allah, kenapa? Hatinya bersih. Para ulama kita seperti itu. Sekali lihat, sekali baca, langsung hafal. Dia bisa mengulang kembali. Allahu Akbar walillahilham. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditulis hadis, di papan tulis ya, dulu kan belajar pakai papan tulis. Ditulis hadis, kemudian dibaca sama beliau. Beliau masih kecil pada waktu itu, masih remaja. Dibacakan kepada beliau, ditulis bahkan ya. Setelah itu dia hapus. Coba kamu ulangi lagi tulisan itu. Hadis yang ditulis tadi. Dia bisa mengulang kembali, lengkap, detail, tidak ada kesalahan. Sekali baca, langsung bisa hafal. Masya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau membaca kitab, Bapak Ibu, baca kitab nih, maka dia sekali baca satu lembar, dia baca, udah, habis itu dia bisa mengulang kembali apa yang dia baca. Enggak ada kesalahan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau suatu waktu bersama dengan teman-temannya datang ke majelis ilmu. Beliau bersama teman-temannya mendatangi majelis ilmu di Irak, di Baghdad, dan teman-temannya pada mencatat, dia tidak mencatat. Makanya hari pertama dibiarkan, hari kedua dibiarkan, hari ketiga dibiarkan. Hari ke-15, maka teman-temannya mulai mencela Imam Bukhari. Bahasa kita nih, bahasa Indonesia, bahasa Jakarta ya. Kamu nih mau ngaji apa enggak sih? Gitulah.
Kok datang nggak nyatet? Kita semua nyatet. Ini ulama hadis, menyampaikan hadis dicatat, menyampaikan hadis dicatat. Dia tidak mencatat, cuma dengerin aja sampai hari ke-15. Karena dicela sama teman-temannya, maka Imam Bukhari mengatakan, coba perlihatkan kepada saya catatan kalian. Maka dilihat catatannya dia, ini hari ke-15 loh. Disampaikan begitu banyak hadis. Maka setelah itu dia bisa mengulang kembali semua catatan teman-temannya. Bahkan dia bisa mengkoreksi. Ada yang salah-salah dalam catatan temannya. Mendengar saja masih salah. Dia cuma dengerin doang tidak salah. Itu Imam Bukhari. Kenapa bisa seperti itu ya? Kita kebaca, ini dongeng apa enggak sih? Enggak. Kenapa? Hatinya bersih insya Allah. 6 modal ini mereka miliki. Banyak berdoa, banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya. Mereka semakin bertakwa dan semakin berusaha membersihkan hatinya. Insya Allah mudah, ringan, gampang, enteng kita mendapatkan kebenaran. Mudah memahami ilmu, mudah menghafal ilmu, mudah mengamalkan ilmu. Allah mudahkan semuanya. 6 poin ini, itu kata guru saya. Makanya saya coba mengamalkan, ternyata sampai hari ini masih bodoh-bodoh juga. Teorinya sih tahu gitu ya. Justru yang pinter adalah ibu-ibu sama bapak-bapak di sini ya. Masya Allah ya. Taib. Jadi poin ketiga, balik lagi, sedikitnya upaya penelitian. Kenapa terjadi syubhat? Karena pertama sedikitnya ilmu, kedua tahu ilmu tapi nggak paham, yang ketiga sedikit upaya untuk meneliti. Usaha dia untuk mendapatkan kebenaran itu sedikit sekali. Maka saya katakan upayanya paling tidak 6 tadi. Untuk poin ketiga ini lakukan 6 poin tadi. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya ya supaya terhindarlah perkara-perkara yang syubhat. Yang keempat, terakhir. Yang keempat yang terakhir, kenapa terjadi perkara yang syubhat? Sehingga banyak orang yang salah dalam memahami Islam, salah dalam mengamalkan Islam. Kenapa terjadi syubhat? Dan kata Al-Imam Al-Utsaimin, beliau mengatakan yang keempat ini yang paling buruk. Daripada poin 1, 2, 3, yang keempat ini adalah paling buruk. Sebab kenapa mereka terkena syubhat. Yaitu apa? Sebabnya karena niatnya yang buruk. Niat yang salah, niat yang buruk. Di mana seseorang hanya berusaha untuk memenangkan argumentasinya saja tanpa memperdulikan pendapatnya benar atau salah. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Dia nggak peduli. Mau benar mau salah, pokoknya ini saya maunya begini. Terserah kamu deh mau yang lain. Nah ini kan jelek. Maka terjadilah syubhat. Subhanallah. Dikasih tahu gimana pun nggak mau. Pokoknya saya mau beragama seperti ini enaknya. Kalau gitu nggak enak. Enak makanan. Agama ini bukan enak gak enak. Agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kita. Disesuaikan dengan hawa nafsu kita, sesuaikan dengan dunia kita, sesuaikan dengan logika perasaan kita, disesuaikan dengan ormas kita, organisasi kita. Bukan. Ormas organisasi bukan agama. Disesuaikan dengan yayasan kita. Bukan. Untuk memahami agama itu kembali kepada Quran dan hadis. Sebagaimana Rasul yang menjelaskan dan para sahabatnya. Ini nomor 4 yang paling jelek ini. Jadi mereka terkena syubhat, kenapa? Karena mereka punya niat yang buruk. Niatnya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bukan cari kebenaran ini, cari pembenaran. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap benar? Meskipun dikoreksi, dikritisi oleh banyak orang, tetap ngeyel. Kenapa? Karena kalau saya mengikuti pendapat kamu, berarti bertentangan dengan organisasi saya. Loh, organisasi kan bukan agama. Tinggalkan pendapat organisasi. Aneh ya Bapak Ibu ya, di YouTube tuh saya lihat ya, ada seorang kiai haji mengatakan bahwa yang masuk surga itu orang yang mengikuti organisasi kami. Yang masuk surga kata si kiai haji punya pesantren nih. Yang masuk surga orang yang mengikuti organisasi kami. Saya nggak bisa sebutkan, nggak enak kan nama organisasinya.
Yang lain itu nggak akan masuk surga kecuali melewati kami. Melalui kami itu terekam di video YouTube. Kalau nggak bertobat sampai mati, dosa jariah tuh. Langsung matinya terus, dosanya tercatat. Jejak digital tuh luar biasa itu. Kalau nggak bertobat ya, na'udzubillah min dzalik. Masa masuk surga tergantung organisasi? Kalau organisasi yang bukan termasuk kami, udah jelas mereka sesat atau setengah kufur. Yang benar, mutlak, pasti adalah organisasi kami. Kok bukan Quran dan hadis? Ya, subhanallah. Bukan orang bodoh ini. Punya pesantren, Kiai Haji. Udah tua lagi orangnya. Di YouTube ada. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak tahu kan? Terutama ibu-ibu karena jarang buka YouTube. Ya. Di rumah itu kerjaannya masak, nyuci, Quran dan hafal ya. Udah hafal kan jawabannya nih. Nah, timbul pertanyaan. Dari keempat poin ini, apa hikmahnya? Perkara-perkara yang syubhat ini, kenapa bisa terjadi? Kenapa Allah biarkan perkara-perkara yang syubhat ini? Barangkali nanti ada yang bertanya seperti itu kan. Ada yang halal jelas, haram jelas. Tapi ada tengah-tengah nih yang masih tersamarkan. Kenapa Allah mengizinkan terjadinya adanya syubhat? Kenapa Allah nggak jelaskan semua perkara dalam Al-Quran dan hadis? Untuk mudah dipahami oleh semua orang. Hikmahnya adalah, Bapak Ibu sekalian, supaya menjadi jelas, ya ini hikmah yang Allah inginkan, supaya menjadi jelas siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan siapa yang bermalas-malasan. Itu Allah biarkan adanya syubhat itu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ada yang masih tersamarkan. Nanti bisa diketahuan siapa yang bersungguh-sungguh untuk bisa mengetahui, siapa yang bermalas-malasan. Ya kalau bersungguh-sungguh, insya Allah. Bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu, maka berbagai macam masalah yang syubhat akan tersingkap hukumnya, akan mudah dipahami. Tetapi kalau memang tidak mau berusaha, malas-malesan, tidak mau belajar, tidak menuntut ilmu, maka dialah yang akan merugi dan menyesal. Karena bisa jadi dia sudah mengamalkannya, tergesa-gesa, tidak mau bertanya, tidak mau cari tahu, akhirnya kesalahan demi kesalahan dia lakukan. Makanya Al-Imam seperti Syekh Saleh Fauzan ya. Syekh Saleh Fauzan, ulama besar di Saudi Arabia, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas suatu perkara. Rasul mengajarkan kepada kita jangan tergesa-gesa. Mengatakan iya, oh begini, udah cukup sampai mati ini dipegang terus. Padahal kita melihat ada pendapat-pendapat yang lain. Jangan-jangan saya yang benar, mereka yang salah. Atau jangan-jangan saya yang salah, mereka yang benar. Nah kan, maka cari tahu sampai betul-betul kita meyakini karena sudah kita pelajari, kita diskusi, kita bertanya ya secara detail sehingga akhirnya kita pun mendapatkan keterangan yang menenangkan hati kita. Iya, barangkali sampai di sini. Hadis ini belum selesai. Masih setengah yang kita bahas, kurang setengah lagi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Masalah hati belum. Iya, bahwa Rasulullah mengatakan ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah anggota tubuhnya. Apabila jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Ini belum kita bahas secara detail ya, rinci. Barangkali kalau memang dibutuhkan ya insya Allah bulan depan kita sambung. Karena waktu kita sudah 1 jam ya. Dan kita buka sesi tanya jawab saja. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan sampai tuntas hadis ini. Tapi biasanya tuh kajian di sini banyak banget pertanyaannya. Silakan. Iya, silakan.
Iya. Pertanyaan pertama ya, barakallahu fiik, tentang masalah ilmu waris. Ilmu waris itu ilmu yang sulit dipahami kalau kita gak belajar ya. Dan mungkin kebanyakan manusia, kaum muslimin gak paham tentang ilmu waris. Nerima warisannya mau. Tetapi memahami ilmu warisnya memang gak boleh sembarangan ya, harus belajar. Kita gak paham, ya sudah. Ilmu waris ini gak wajib sebetulnya dipahami oleh setiap muslim. Kenapa? Yang diwajibkan itu hal-hal pokok yang memang harus dilakukan setiap hari. Ilmu waris ini kan kalau ada warisan. Kalau nggak ada, ngapain dipelajari? Sama seperti haji. Ngapain kita belajar haji? Berangkat juga enggak? Nanti saja kalau mau berangkat haji, baru belajar ilmu tentang haji. Nah masalah waris kalau bisa demikian juga. Nanti saja ketika kita akan bagi waris, ada nggak kesempatan kita mempelajarinya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tanya saja kepada yang lain. Insya Allah kalau masalah ilmu waris itu jawabannya sama semua di mana-mana. Ya perbedaan pendapat itu sangat sedikit sekali. Tanyakan kepada Ustadz A, B dan C, insya Allah semuanya sama. Makanya kalau masalah warisan jangan dibagi rata, nggak boleh ya. Harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Orang yang sudah mati meninggalkan harta. Nah, harta inilah dibagi. Coba istri berapa? 1/8 kalau dia punya anak. Kalau nggak punya anak berapa? Berapa Bu? Hah? Suami meninggal. Meninggalkan istri dan anak. Istri dapat berapa? 1/8. Kalau nggak punya anak, istri dapat berapa? 1/4. Ya, tuh tahu tuh. Karena nungguin suaminya meninggal. Bercanda aja Bu, ya. Mohon maaf nih, karena makin hari makin siang nih. Ibu-ibu udah begini aja terus ngipas terus ya. Panas ya Bu ya? Iya, jadi seperti itu ya. Ada anak bagaimana pembagiannya, nggak ada anak bagaimana ya. Ada orang tua atau tidak. Siapa yang meninggal? Suami. Bisa jadi meninggal istri. Suami dapat berapa? Jadi semuanya itu nanti bisa dipelajari ya belakangan lah. Karena masih ada yang pokok-pokok yang lebih kita prioritaskan untuk kita pelajari. Terutama masalah akidah, masalah ibadah. Seperti sholat. Nggak boleh dipending-pending. Karena sholat itu setiap hari loh. Minimal 5 kali. Ya, itu dulu. Masih banyak masalah sholat yang belum tahu. Masalah rukun sholat ada berapa? Kewajiban sholat ada berapa? Sunnah-sunnah sholat ada berapa? Perkara yang diharamkan dalam sholat ada berapa? Perkara yang dimakruhkan dalam sholat ada berapa? Bagaimana cara khusyuk ketika sholat? Bagaimana perkara yang sebetulnya tidak membatalkan sholat tapi dianggap membatalkan sholat oleh sebagian oleh kaum muslimin. Banyak sekali hal yang mesti dipahami. Bagaimana syarat sahnya sholat? Itu dulu. Tahu nggak Bapak Ibu? Pernah dipelajari nggak di sini? Ada? Di sini ada ibadah, pelajaran ibadah? Fikih ada ya? Alhamdulillah. Ya, itu dulu. Jadi masalah waris sekali lagi bahwa itu masalah belakangan, bukan skala prioritas ya, karena ada hal-hal yang lain kita lebih dahulukan. Tapi kalau sudah waktunya untuk dibagi, kita nggak paham, nggak masalah ya, karena ini memang agak jelimet. Ya perlu perhitungan segala macam matematikanya, rumusannya. Kita serahkan saja kepada ahlinya, jangan dibagi rata. Untuk semua ahli waris itu nggak boleh, hukumnya haram. Karena Allah sudah menentukan bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan hitungan yang bisa jadi berbeda ya. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Mana orangnya? Oh iya. Betul apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa kita sudah mengikuti kajian ya di beberapa tempat. Ya alhamdulillah kita sudah memahami. Nah betul untuk mengajak keluarga, terutama keluarga kita ya yang paling utama dan mungkin saudara itu kita sudah berupaya. Apakah ada kewajiban kita ya untuk membuka forum pengajian atau mungkin menyampaikan secara langsung, karena terus terang ini kan takut tersinggung ya, karena kan mungkin tiap orang mempunyai pemahaman agama yang berlain-lainan. Mohon penjelasannya. Terus yang kedua Ustaz, saya pernah mendengarkan kajian bahwa mungkin saya sudah melakukan
mungkin lebih dari 1 tahun ya melaksanakan sholat puasa Senin Kamis. Nah, disampaikan bahwa untuk puasa yang hari Kamis itu sepertinya belum disunahkan katanya. Nah itu saya masih tanda tanya, mungkin Ustadz bisa menjelaskan yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Ya, yang pertama ya, tentang mengajak keluarga, saudara, atau siapapun ya yang kita cintai dan dekat kerabat kita barangkali. Dan di antara mereka barangkali ada yang menyetujui pemahaman kita mengajak mereka kepada cara beragama dengan benar, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi di antara keluarga kita juga bisa jadi ada yang tidak menerima. Dan itu hal yang biasa. Sampai hari kiamat, Bu. Seperti itu insya Allah. Kalau kita mengharapkan seluruh keluarga kita akan nerima semua, alhamdulillah. Tapi itu jarang terjadi. Rasulullah saja keluarganya gimana? Banyak juga yang kafir, boro-boro Islam. Menentang bahkan dakwah beliau. Jadi kalau kita melihat nanti, kalau saya sampaikan gimana Pak Ustadz, ada pengajian di keluarga besar saya, nanti ada yang tersinggung. Memang seperti itu, konsekuensinya pasti begitu. Kalau kita takut, nanti tersinggung gimana ya, udahlah gak usah ngaji kalau gitu. Ya gimana lagi, dakwah gak tersebar dong. Pasti ada teman kita, tetangga kita, warga kita, masyarakat kita, komplek perumahan kita, suami bahkan dan istri, anak-anak, orang tua dan mertua. Kadang-kadang gak nerima dakwah kita. Tapi kita diam, gak boleh juga. Karena kita berusaha untuk menyelamatkan mereka. Bukan berarti kita sombong udah selamat. Tapi kewajiban kita paling tidak untuk menasehati dan mendakwahi mereka agar mereka jadi benar. Ketika mereka benar, mudah-mudahan amal diterima. Akhirnya mereka pun jadi selamat dunia akhirat. Ya. Jadi itu bukan dalil, Bu, bahwa kalau kita ngadain kajian keluarga di rumah, nanti mereka pada tersinggung. Itu biasa, semua pasti mengalami. Setahu saya ya, nggak ada keluarga yang menerima semuanya totalitas. Dari A sampai Z keluarga kita nih, keluarga besar semuanya, di mana ngumpul semuanya, nerima semua. Setahu saya nggak ada tuh. Ada saja 1, 2, 3, 5, 10. Mungkin sebagian besar nggak nerima. Termasuk saya. Pernah dulu, kemarin kan saya cerita di sini, masih ingat Bu? Bulan lalu kan ya, saya cerita bulan lalu saya di sini ya. Saya sendirian di Jakarta. Semuanya menolak. Awal-awal 90-an itu. Tapi akhirnya kan Allah berkehendak yang lain. Tersinggung, pasti tersinggung. Saya dikatakan sesat, menyesatkan, macam-macam. Sakit hati Bu, sakitnya tuh di sini. Diomongin sama mereka. Tapi ya maju terus ya, biarin aja. Awal 90-an itu. Ya, jadi kita berusaha menyampaikan kepada mereka, lalu mereka mengatakan, kamu anak kemarin sore, kan masih pada waktu itu kan masih muda Bu. Sekarang juga masih muda sih. Ya, di hadapan om, tante, bapak, ibu, keluarga besar, kakek, nenek semua kan, wah kamu siapa? Direndahkan lah ya. Meskipun kita ajak diskusi juga mereka nggak paham. Ya, jadi sabar saja, memang seperti itu, sunnatullah ya. Para nabi dan rasul pun keluarga-keluarga mereka nggak semuanya menerima, itu konsekuensi dalam dakwah. Tapi kalau kita takut mereka takut tersinggung, akhirnya nggak sampai-sampai dong dakwahnya. Pokoknya yang penting ya, yang penting adalah sampaikan dengan apa? Dengan kesabaran, dengan keikhlasan, sampaikan dengan ilmu. Kita doakan mereka. Masalah mereka terima nggak terima bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Mungkin dengan lisan kita nggak mampu, berikan tulisan, berikan bukunya. Nggak bisa juga kasih videonya, artikelnya, ada video di YouTube-nya. Nggak bisa juga ajak mereka taklim di tempat kita taklim. Nanti mereka bisa tanya langsung sama ustadznya. Banyak cara untuk merubah orang lain agar mereka insya Allah mendapatkan hidayah. Ya.
Kemudian yang kedua, tentang puasa Senin dan Kamis. Katanya hari Senin itu memang disunahkan puasa ya. Lalu bagaimana dengan hari Kamis? Karena hari Kamis katanya ini tidak disunahkan. Atau mungkin ada yang mengatakan hadisnya hadis yang dhaif. Barangkali begitu ya. Ini lagi marak nih di sosial media. Saya pun tahu. Apa yang ibu tanyakan itu memang ada pendapat-pendapat ya. Kita udah tahu sejak lama sebetulnya. Puasa Senin Kamis itu ada disunahkan. Tiba-tiba nongol nih pendapat baru nih di YouTube. Ya, ibu-ibu kan bingung kan? Oh begitu. Karena saya lihat YouTube. Kalau ibu di rumah cuman masak, nyuci, Quran dan hadis. Diulang lagi. Ya, kita bacakan hadisnya ya. Yang pertama hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbagai amalan itu dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Berbagai amalan itu dihadapkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka kata Rasulullah jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi amal-amal itu dihadapkan kepada Allah. Allah Maha tahu semuanya, tapi Rasul mengatakan demikian. Dihadapkan kepada Allah, khususnya Senin dan Kamis memiliki keistimewaan. Dan aku ingin ketika dihadapkan kepada Allah amal-amalku ini, aku sedang berpuasa. Disebutkan Senin dan Kamisnya. Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Tadi dari sahabat Abu Hurairah ya. Yang kedua dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biasa beliau menaruh pilihan untuk berpuasa Senin dan Kamis. Artinya beliau lebih fokuskan Senin dan Kamis untuk memilih hari-hari di mana beliau berpuasa. Ini pun hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan bahwa hari Senin itu kan, hari Senin itu aku dilahirkan. Dan hari Senin juga aku mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, hari Senin ya. Rasulullah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu hari Senin. Wahyu yang pertama. Dan Rasul pun dilahirkan juga di hari Senin. Nah, artinya Rasul ingin bersyukur kepada Allah dengan cara beliau berpuasa di hari Senin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan. Saya lahirnya hari Selasa Pak Ustadz. Gimana kalau saya hari Selasa saya berpuasa? Ya jangan begitu, nggak ada tuntunannya. Karena sahabat pun nggak menjadikan itu sebagai cara untuk menentukan hari berpuasa. Karena Rasul mengatakan bukan semata-mata hari kelahiran. Tapi beliau bersyukur karena hari Senin lah beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau juga mensunnahkan untuk berpuasa di hari Senin dan sekaligus hari Kamis pada hadis-hadis yang lain. Ya. Yang setahu saya, hampir seluruh ulama mengatakan hadis ini sahih. Ya, hampir seluruh ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan hadisnya sahih untuk puasa di Senin dan Kamis. Karena banyaknya riwayat-riwayat yang ada dari jalur-jalur yang banyak, sahabat yang meriwayatkan banyak, sanad-sanadnya juga banyak. Kalaupun andai kata dhaif, andai kata lemah hadisnya, terangkat menjadi minimal hasan. Karena banyaknya hadis-hadis dhaif, tapi dikumpulkan naik derajat dia menjadi hasan. Secara pribadi dia dhaif, lemah. Tetapi bisa jadi kalau memang ternyata memang demikian dari Aisyah, dari Abu Hurairah dan lain-lain. Yang banyak sahabat menginformasikan tentang keutamaan Senin dan Kamis untuk berpuasa. Sehingga naiklah minimal hasan derajatnya. Tapi ternyata para ulama lebih banyak mengatakan sahih hadisnya. Jadi pendapat yang mengatakan dhaif ini tidak usah kita ikuti, meskipun ada, sedang viral juga di YouTube. Ya, maka kita tidak usah ikuti. Kenapa? Karena itu pendapat minoritas. Ya, silakan saja pendapat mereka, tapi pendapat ulama yang lebih berilmu, ulama-ulama besar, ya seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, hampir seluruh ulama mengatakan sunnah. Tiba-tiba nongol saya katakan tadi.
Di akhir-akhir ini tiba-tiba ada di video di YouTube mengatakan tidak sunnah. Apakah ilmu mereka lebih tinggi dibandingkan para ulama-ulama itu? Ulama di zaman sekarang dan ulama di zaman dahulu, yang mereka tuh ulama-ulama besar, yang mereka sudah meneliti dan mengkaji begitu mendalam sehingga bisa menjelaskan tentang hukum hadis tersebut ternyata sahih. Ya, sekali lagi, kalaupun dinilai dhaif, mungkin ada rawinya atau apa, kita katakan kalaupun dhaif tapi kan naik peringkat menjadi hasan minimal. Hadis yang kita terima itu hadis yang sahih atau hasan. Hasan itu artinya baik. Ya, kenapa jadi hasan? Karena yang dhaif ini kalau banyak jumlahnya, banyak sahabat, banyak riwayat, banyak sanad, terangkat hadis itu menjadi hasan minimal. Ternyata para ulama mengatakan sahih, naik lagi perangkatnya. Ya, demikian. Jadi insya Allah tetaplah kita amalkan dan kita mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Baik. Sekarang saya menjawab dari pertanyaan kertas ya. Ini pertanyaan belum saya mulai kajian sudah ada di sini. Belum mulai kajian sudah ada di sini kertasnya ini. Berarti ini sudah disiapkan di rumah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengamalkan amalan-amalan yang ada di sosmed? Seperti contoh pertama, membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah 100 kali setelah qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, apakah boleh membaca ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Adakah di masjid-masjid ya? Pernah dengar? 100 kali, teriak-teriak pakai mic. Benar? Ya Allah. Di tempat saya juga begitu. Awal-awal saya pindah di rumah saya sekarang ini, saya tinggal di Kelapa Dua di Komplek Timah. Di masjid itu dekat rumah saya, ya setelah qobliyah subuh mereka baca ini 100 kali. Kita qobliyah di rumah subuhnya. Begitu ke masjid mereka belum selesai bacanya. Lama 100 kali, teriak-teriak. Ya Allah, mengganggu sekali. Mengganggu orang yang sholat di rumah karena mic itu kemana-mana kan ya, toanya. Ya, kemudian apa? Mengganggu orang yang sedang ibadah sholat di masjid. Sholat tahiyatul masjid, atau mungkin mereka qobliyah subuh di masjid. Mengganggu juga para tetangga, ada yang sakit, ada yang tidur, ada yang bayi, ada yang tua, yang nggak bisa ke masjid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, amal ini pun nggak ada tuntunannya. Kenapa jumlahnya 100? Kenapa nggak jumlahnya 89? Menentukan jumlah dari mana? Yang kedua, kenapa harus bacanya ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bagus artinya. Cuma ditempatkan pada waktu setelah qobliyah subuh di masjid atau di rumah, di mana saja 100 kali baca. Setelah itu baru kita salat subuh. Enggak ada tuntunannya. Tidak ada hadis sahih. Saya katakan tidak ada hadis sahih tentang masalah ini. Tapi diamalkan oleh orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Karena di masjid sana begitu, kita di sini begitu. Kata Ustadz itu begitu, kita ngikutin begitu. Di masjid saya juga begitu. Dulunya awal-awal saya pindah ke situ, tiap hari mendengarkan ini 100 kali. Yang baca siapa? Ketua DKM-nya. Lama-lama saya kasih tahu. Akhirnya Bu, alhamdulillah hilang sampai hari ini. Tidak ada lagi. Begitulah. Memang akan tersinggung ya. Orang ini tersinggung, orang ini enggak. Ya itu konsekuensi dakwah. Kita nggak dakwah aja, ada orang nggak suka sama kita. Diam aja di rumah. Emang enak. Ada juga yang nggak suka. Kita dakwah, ada yang nggak suka. Kita diam, ada yang nggak suka. Serba salah, maju kena, mundur kena. Itulah manusia. Kita nggak ngomong nih, diam aja di rumah. Diomongin orang lain itu diam aja, nggak ngomong. Kita ngomong, diomongin juga. Ya sudah begitu. Kita nggak boleh diem. Kalau kita punya ilmu ya, kalau nggak punya ilmu jangan ngomong. Kalau kita punya ilmu ngomong. Saya sampaikan kepada marbotnya. Marbotnya itu kan kalau sebelum subuh Pak, suka nyetel murotal. Ya, misalnya nih azan 4:30, 3:30 udah setel murotalnya, kenceng-kenceng, mic taruh di situ. Di toanya tuh bacaan murotal. Ya Allah 1 jam lagi masih sholat subuh. Udah kenceng, kita kan masih bisa tidur lagi Pak. Iya, kalau ibu-ibu kan udah bangun tahajud. Dari jam 2 udah bangun. Iya, kalau saya kan masih tidur. Kan beda. Iya enggak?
Jam 2 mereka udah bangun kencing. Bangun kencing, habis itu wudhu. Habis wudhu sholat. Maksudnya gitu. 1 jam sebelum azan subuh udah berisik. Saya datangi marbotnya. Tapi nggak langsung, Bu. Nah ini caranya ya, afwan ya, bukan ria. Tapi berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman. Marbot ini saya dekati, saya ajak ngobrol, saya jadikan teman ya. Hanya marbot, Bu. Tapi kan dia petugasnya. Yang bunyiin gitu-gituan kan dia. 3:30 udah bunyi, azan 4:30. Saya dekati, saya ajak ngobrol, saya jadikan teman, saya kasih bantuan, duit dikit-dikit lah, kasih kue kayak, kasih duit. Setelah itu apa? Baru saya ngomong, kalau bisa jangan pakai ginian lah, berisik. Orang masih mau tidur, saya nggak bilang bid'ah loh. Saya bilang ini berisik nih orang pengen tidur, gini. Oh gitu ya? Iya janganlah Pak, matiin aja. Kesian tuh orang-orang pada di rumah, ada yang lagi sakit. Anak-anak bayi-bayi juga pada menangis gara-gara bapak loh. Karena mereka masih waktunya tidur kan. Ada yang sakit, orang tua. Akhirnya apa? Dimatiin sampai hari ini. Saya nggak ngomong bid'ah. Tapi kita dekatin dulu orangnya. Ajak ngobrol, kita bercanda ya. Kita jadikan teman si marbot ini. Kita kasih duit, kasih kue. Lama-lama mau ngikutin kita. Jangan langsung, ini bid'ah dolalah ini, finnar. Di neraka ini. Wah nggak bisa dakwah seperti itu. Nah, ketua DKM-nya gimana? Ini kan marbot. Yang membunyikan apa? Suara murotal itu berisik 1 jam sebelum subuh. Ketua DKM ini baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah. Makin kencang, makin ya Allah, kita kan mau sholat sunnah susah di masjid. Di rumah juga terdengar karena rumah kita dekat masjid. Nah, begitu juga sama. Kita dekati ketua DKM-nya, ngajak ngobrol, kita bercanda segala macam ya. Kita ya inilah sering ketemu, lama-lama kita kasih kue, kasih hadiah segala macam, baru kita ngomong terakhir. Itu ada waktunya proses. Akhirnya apa? Berhenti sampai hari ini, nggak ada lagi di masjid saya. Begitu juga ketika apa Pak? Ini maaf ya, ini cerita nyata kan. Saya pindah situ tahun 2001. Ya, awal-awal, waduh. Ya, tapi alhamdulillah hanya beberapa lama hilang semuanya ya. Nah, ada juga setiap selesai sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah. Doa, imam membaca doa, makmum mengaminkan sebentar, lalu mereka berdiri, Sallallahu ala Muhammad, muter kayak ular. Ada begitu kan? Muter kayak ular. Semua jamaah di masjid itu, kecuali saya, di pojok kanan tidak berdiri, saya duduk aja, tetap membaca zikir, bacaan setelah selesai sholat. Dari subuh sampai isya saya begitu, diliatin oleh mereka, ini orang baru nih, baru pindah nih. Iya, kenapa dia nggak mau ikut kita nih? Iya, ini si Arab nih, dia bilang Arab, si Arab tuh, nggak mau. Dia ngomong begitu, dia nggak kena saya kan, tuh si Arab tuh, dia nggak mau ikut kita tuh. Tercoba kita kasih tahu dia, kalau mau tinggal sini harus ngikutin aturan sini. Iya, terserah. Saya pokoknya diam aja sebelah kanan pojok. Mereka berdiri, sallallahu sampai salam-salaman sampai yang terakhir. Lama-lama Bu, saya nggak ngomong diam aja. Lama-lama datang satu-satu jamaah ke saya. Pak, kenapa nggak mau salaman? Kenapa nggak mau selawatan? Saya kasih tahu, maaf Pak ya, saya ini pengen menyelesaikan paket zikir. Karena Rasulullah mensunnahkan kita membaca zikir-zikir setelah selesai sholat. Saya lebih memprioritaskan ini dong. Ini kan sunnah. Adapun Bapak berdiri begini, baca selawatan muter-muter, apakah ini termasuk dalam paket zikir yang Rasul sunnahkan? Kan enggak kan Pak? Apa saya salah Pak? Oh enggak salah sih. Nah makanya Bapak jangan salahkan saya. Dapat satu, oh iya benar juga ya, mundur. Datang lagi nanya, enggak mau mundur. Lama-lama tinggal 3 orang. Lama-lama tinggal 3 orang yang mau keliling-keliling itu. Padahal awalnya semua jamaah ngikut. Berselawat pakai mic, teriak-teriak. Sallallahu ala Muhammad. Ya, salam-salaman. Lama-lama, kan satu persatu nanya, satu lagi nanya, satu lagi nanya. Ya kita jawab begitu, nggak pakai bid'ah, enggak. Saya katakan, apa saya salah? Saya lebih memprioritaskan bacaan sunnah yang Rasul ajarkan. Kan ada bacanya Pak, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cukupkan dengan 100. Baca juga
Astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Saya jelaskan, dapat Bu dengan izin Allah, nggak pakai kalimat bid'ah finnar, kullu bid'atin dolalah, nggak pakai kalimat begituan. Itu terakhir, kunci. Tapi saya nggak pakai ini dulu cara-cara yang elegan barangkali lebih mudah diterima. Tinggal 3 orang, akhirnya mereka bingung, kok jamaah di sini pada ngikutin si Arab itu? Lucu ya, subhanallah. Akhirnya yang 3 orang ini malu, ditinggalkan jamaahnya, akhirnya ditiadakan sampai hari ini. Nggak ada ini. Ya namanya usaha, kita bukan menentukan hasilnya. Jadi begitu ya caranya. Ya, dan ini masih dibaca oleh masjid-masjid yang lain. Tapi saya nggak kesana kan, karena yang saya perbaiki masjid dekat rumah saya aja. Ya. Jadi memang mereka saya tanya, kenapa Bapak baca beginian? Karena inilah yang diajarkan oleh Ustadz sebelumnya. Dari mana sumbernya? Nggak tahu. Itu jawabannya, selalu begitu. Dari mana hadisnya? Nggak tahu. Bacanya bagus, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi. Bagus, tapi kan nggak disunahkan dibaca 100 kali setelah qobliyah subuh. Ya. Yang kedua, membaca Allahumma rzuqna 11 kali setiap sujud terakhir. Apakah sesuai sunnah? Allahumma rzuqna 11 kali di setiap sujud terakhir. Kalimatnya apa ini artinya? Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Berikan rezeki kepada kami ya Allah. Ya Allah berikan rezeki kepada kami. Artinya bagus gak? Artinya bagus. Kan kita disunahkan berdoa kan pada waktu sujud. Tapi sujud kita disunahkan berdoa tidak mesti sujud yang terakhir. Sujud mana saja kita boleh berdoa. Itu pertama ya. Keliru nih. Mengkhususkan sujud terakhir nggak ada tuntunannya. Nggak ada hadisnya. Sujud kapanpun kita boleh berdoa. Yang kedua, doa ini dibaca 11 kali. Menentukan jumlah 11 dari mana? Meskipun artinya bagus. Allah marzuqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Artinya bagus, doa silahkan saja dengan doa seperti ini. Tapi kenapa harus 11? Kenapa enggak 17? Kenapa enggak 7, 8? Ya, jadi enggak ada sunnahnya ya. Sunnah ini artinya contoh, tuntunan, dalil, keterangan, praktek dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini apa masalah ragu-ragu ya? Ada ini seorang taruhlah si A itu mau menggadaikan rumah kontrakan kepada si B, sedangkan uangnya katanya tiap bulan jatuhnya kepada si B sebelum uang gadaian itu diganti. Nah, yang meragukan si B ini, apakah uang yang diterima dari kontrakan itu termasuk uang riba? Jadi ragu-ragu. Nah, yang ditanyakan, apakah boleh menggadaikan ada yang menggadaikan rumah gitu, terus uangnya tiap bulan diambil. Apakah itu uang kontrakan dari yang punya rumah itu halal atau enggak gitu? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah terjadi pinjam meminjam di situ? Enggak ada, cuma yang punya rumah kontrakan bilang saya mau menggadaikan rumah sekian puluh juta. Jadi tiap bulan uang kontrakannya untuk ibu yang punya uang itu gitu. Jadi ibu yang punya uang itu ragu-ragu apakah ini termasuk riba uang yang diterima tiap bulan gitu. Jadi sampai sekarang belum direspon. Jumlahnya ragu-ragu. Sama enggak Bu? Jumlahnya dengan jumlah pinjaman dengan jumlah pengembalian. Jumlahnya yang mau dipinjam 20 juta. Jadi uang kontrakan itu sebulan 700.000. Jadi katanya uangnya untuk ibu yang punya rumah itu, yang punya uang itu sebulan tiap bulan diambillah sama yang punya uang. Iya, saya mau tanya, pinjamnya 20 juta. Iya. Nah, dikembalikan ke dia apa 20 juta juga? Dikembalikannya atau lebih? 20 juta, enggak kurang, enggak lebih 20 juta. Gitu. Jadi setelah uangnya udah ada gitu baru digantikan, sebelum diganti uangnya
Jadi tiap bulan rumah kontrakannya itu uangnya untuk yang punya uang. Yang punya uang ini masih ragu-ragu apakah itu halal apa enggak gitu uang yang diterima tiap bulan. Terima kasih. Iya. Jadi begini ya, riba itu adalah definisinya kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Nah sekarang dia minjam dengan siapa di situ? Ada nggak keuntungannya? Pinjam 20 juta, kembalinya 20 juta atau lebih. Kalau dilebihkan, kamu pinjam 20, kembali 25. Ini contoh pertama ya, riba jenis riba. Ini namanya riba fadl. Pinjam 20, kembali 21. Pinjam 20, kembali 25. Itu riba. Selisihnya itu loh. Ya nggak boleh lebih. Pinjam 20, kembali 20. Nggak boleh lebih. Kalau pinjam 20 nanti saya kembalikan, kamu harus kembalikan 21 ya. Oh iya siap. Kamu kembalikan 25 ya. Oh siap. Enggak boleh. Berarti selisihnya itu 5 juta tadi riba. Itu jenis pertama riba ya. Jenis kedua adalah riba nasi'ah. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah yang Rasul berusaha untuk dihapuskan. Jenis kedua riba nasi'ah adalah ketika jatuh tempo dan belum bisa bayar, maka kena denda. Dalam proses pinjam meminjam ya. Ya, kalau misalnya contoh pinjam 20 juta. Ternyata jatuh tempo ya, belum bisa bayar, maka orang tadi yang minjam tadi kena denda. Denda tambahan. Sebulan sekali sekian, sebulan sekali sekian. Ternyata belum bisa bayar. Maka kena denda. Nah, denda tambahan itulah uang riba. Berarti dia mengambil keuntungan. Dalam pinjam meminjam, keuntungannya dengan cara pertama 20 kembalikan 25, atau cara kedua keuntungannya adalah dapat tambahan denda. Sehingga jumlah yang dia terima lebih besar. Itu riba nasi'ah Bu. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Adanya jenis pertama dengan ditambahkan dari awal perjanjian, atau kedua ada denda keterlambatan dalam proses pinjam meminjam. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat dengan cara dia mendiami tempat rumah tersebut. Ya. Dia menggadaikan sesuatu, tapi dia mendapatkan manfaat mungkin dari uangnya atau mungkin yang lain. Tidak boleh mendapatkan manfaat dari dia pinjamkan sesuatu. Contohnya begini Bu ya. Contoh yang paling gampang supaya ibu mudah dipahami. Saya mau pinjam uang ke ibu. Saya mau pinjam kepada ibu ya. Lalu saya kasih jaminan motor. Ini motor jaminan, saya pinjam dong duitnya sama ibu. Nah, kemudian ibu pinjamkan. Jaminannya motor. Sudah lunas, motor baru bisa kembali. Kan begitu jaminannya kan? Nah, motor itu dipakai sama ibu. Tiap hari kemana-mana, berarti itu riba. Saya gadaikan motor saya pinjam duitnya. Pinjam berapa? 20 juta. Mana jaminannya? Nih saya gadaikan motor saya sebagai jaminan boroknya. Tapi nanti begitu lunas saya ambil lagi ya. Saya nyicil dikit. Ini motor sebagai jaminan boroknya. Dan motor itu dipakai oleh yang meminjamkan uang. Berarti dia mendapatkan keuntungan. Dari proses pinjam meminjam mungkin 20 juta, kembali 20 juta. Tapi didapat keuntungan dari sisi yang lain. Apa itu? Dia bisa pakai motornya. Itu namanya riba. Meskipun bukan duit. Duitnya sama, pinjam 20, kembali 20. Tapi keuntungan yang didapatkan oleh orang yang meminjamkan uang adalah motornya bisa dipakai. Kemana dia pakai, dia isi bensinnya, kemana dia pakai lagi. Keuntungan memakai motor itu. Atau mobil misalnya, jaminannya. Mendapatkan, jadi riba itu definisinya adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pokoknya pinjam meminjam nggak boleh ada keuntungan dalam Islam. Kalau jual beli ada keuntungan boleh, sewa menyewa ada keuntungan boleh. Tapi kalau sudah pinjam meminjam nggak boleh ada keuntungan.
Jadi begitu. Jadi kalau ada jaminan tadi, rumah misalnya, ya, saya pinjam dong kepada ibu duit 20 juta, jaminannya rumah saya nih, pakai aja ibu. Ibu pakai rumah saya pinjam dong 20 juta, ya. Dan rumah itu dipakai oleh orang yang meminjamkan. Ya, selama saya belum bisa bayar, pakai aja rumah saya. Nah, itu riba. Berarti orang yang meminjamkan tadi dapat keuntungan apa? Bisa mendiami rumah tersebut. Intinya begitu aja riba itu. Mana yang riba, mana yang bukan. Lihat, ada keuntungan enggak? Riba fadl atau riba nasiah. Dua jenis riba ya. Pertama, sekali lagi saya ulangi. Pinjam 5 juta, sudah ada kesepakatan di awal, 5 juta kembalinya 6 juta misalnya. Nah itu udah gak boleh itu. Ya, atau yang kedua jenisnya adalah pinjam 5 juta, kembalinya pun 5 juta. Betul, alhamdulillah gak ada tambahan. Tapi kalau denda kena apabila terlambat membayar. Berarti dia dapat keuntungan kan? Itu pun riba. Dan itulah dua-dua jenis ini yang diamalkan oleh bank-bank. Yang ada di Indonesia, bank-bank. Iya. Pengusaha Bu, Bapak, pengusaha datang nih ke bank, bank ini, bank ini, bank ini, bank ini, apapun namanya. Pengusaha datang, bang pinjam dong uang, buat apa nih? Kami buat bangun jembatan, kami buat bangun gedung, segala macam. Pinjam, kata si pihak bank, oke, berapa Pak? 50 miliar. Oke, 50 miliar, Bapak berapa lama bisa kembalikan? Mungkin 10 tahun deh. Kalau begitu 50 miliar Pak, nanti Bapak kembalikan menjadi 80 miliar. Oke? Oke, catat. Di mana? Di depan notaris. Notaris sebagai saksi dan pencatatnya. Kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang makan harta riba pihak bank, orang yang membayar ribanya nasabah yang pinjam tadi, dan pencatatnya dan 2 orang saksinya, semua dosanya sama. Allah melaknat semuanya. Ya, jadi pihak bank tadi mendapatkan keuntungan kan? Pinjam 50 miliar, kembalinya 80 miliar. Itulah keuntungan bank, makanya bank tuh kaya-kaya. Dan gaji-gaji karyawan pun tinggi-tinggi. Ya, karena mereka bisa menetapkan kembalinya berapa lebih besar. Dan kalau orang tadi pengusaha ini kan otomatis nasabah si bank itu kan. Ketika dia bayar nyicil 10 tahun sampailah 80 miliar. Kalau terlambat kena enggak? Kena, dapat lagi keuntungan berikutnya. Udah 50 jadi 80, dapat lagi. Bulan pertama terlambat, nambah. Kedua, nambah. Ketiga, akhirnya kolaps. Nggak bisa membayar. Bahaya. Itu ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika mereka meminjam bank kepada bank, mereka pun dapat apa? Jaminan kan? Pengusaha pinjam, jaminannya apa nih Pak? Nah jaminannya pun kadang-kadang dipakai pihak bank juga. Dapat lagi keuntungan berikutnya. Mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin sertifikat tanah atau apa saja. Kadang-kadang dipakai lagi sama pihak bank, boroknya jaminannya itu. Untuk dipakai lagi oleh mereka. 3 keuntungan, 50 jadi 80 miliar, kalau terlambat kena denda penalti, dan terlambatnya sering-sering, makin besarlah keuntungannya, tambah lagi jaminan dan boroknya, dia bisa dimanfaatkan juga, nambah lagi keuntungannya. Dan itu semuanya sebagai gaji karyawan. Makanya gaji karyawan bank itu haram. Karena dari hasil ginian, hasil uang riba, dapat keuntungan dari pinjam meminjam. Kalau cuma biaya administrasi, biaya transfer, kecil. Bagaimana bisa menggaji karyawan dari situ? Penghasilan terbesar dari bank itu, sehingga karyawannya dapat 10 juta, 50 juta, 100 juta gajinya per bulan, dari sini. Yang minjam tuh banyak, para pengusaha. Lalu mereka dinaikkan harganya. Pinjam 10 M, kembalinya berapa? 20 atau 15. Ya tergantung berapa tahun pengembaliannya. Kalau terlambat, kena denda penalti. Ya, sama seperti kaum muslimin kan, beli rumah ya. Apa rumahnya Bu? KPR ya. KPR rumah di komplek Tanjung Mas misalnya nih. Ya. Yang bayarin siapa? Yang bayarin bank. Dia nggak punya duit, nanti mereka nyicil kepada bank. Coba nyicil kepada bank, kalau kena terlambat kena denda nggak? Kena, berarti ada sistem ribanya juga. Tapi kami nggak pernah terlambat Pak Ustadz, 3 tahun lunas rumah kami.
10 tahun lunas rumah kami, nggak pernah ada terlambat. Tapi meskipun tidak pernah terlambat, Anda sudah tanda tangan menyetujui MOU-nya di awal-awal bahwa apabila sewaktu-waktu saya terlambat membayar cicilannya kepada bank, saya siap menambah ribanya. Tanda tangan. Udah dosa belum? Udah dosa juga. Beli mobil, begitu sistemnya. Beli motor, begitu sistemnya. Beli rumah, begitu sistemnya. Ya, jadi jangan pakai bank, Bu. Ya, untuk kita meminjam kepada mereka. Ibu pinjam saja kepada bank suami. Abang sayang, pinjam dong uangnya. Dicium pipi kiri, pipi kanan, langsung keluar duit suami, Bu. Ya betul, Pak ya? Iya. Cium kiri, kanan, kening. Peluk deh kenceng-kenceng. Langsung dompetnya keluar semuanya. Dompet-dompetnya kasih ke ibu. Ya, ternyata kosong. Cuman ada ATM. ATM-nya dikasih ke ibu. Ternyata enggak lah, ATM-nya ada ya. Ya, demikian ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau izin bertanya, Afwan, sebelumnya ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika ada seorang anak sudah mulai mengenal sunnah, sudah mulai berusaha memberitahu orang tua ataupun keluarga, tapi karena orang tua tersebut masih menganut ajaran dari nenek moyang, jadi menganggap anak ini seperti salah jalan. Dan pada pertemuan keluarga berusaha cerita ke sanak saudaranya, lalu malah disarankan untuk mendoakan agar si anak dari ibu tersebut kembali ke jalan yang benar. Intinya gitu. Nah, sedangkan doa seorang ibu itu kan mustajab ya Ustadz. Gitu. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Pertanyaan kedua. Bentar, satu dulu ya. Oh iya. Doa dari orang tua itu mustajab kepada anak kalau mereka benar. Kalau mereka nggak benar, nggak mustajab. Percuma. Ya. Jadi memang disebutkan di hadis, "Thalathu da'watin mustajabat la syaqqa fihinna." Da'watul walid ala waladih. Ada 3 golongan manusia, kalau mereka berdoa kepada Allah, maka mustajab. Tidak ada keraguan padanya, kata Rasulullah. Pertama, doanya orang tua untuk anak. Mustajab, kata Rasulullah. Yang kedua, doanya musafir. Yang ketiga, orang yang terzolimi. Ya, jadi orang tua yang mustajab ini, kalau orang tuanya benar, mendoakan kepada anak, baik mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan. Tapi kalau orang tuanya salah, nggak bermanfaat. Ya, silakan yang kedua. Untuk yang kedua, jika ada orang tua yang tadinya belum mengenal sunnah atau masih sedikit, lalu dia belajar, semakin mengenal sunnah, tapi anaknya terlanjur dimasukkan ke dalam sekolah Islam yang di dalamnya tidak diajarkan seperti sekolah-sekolah sunnah. Itu bagaimana Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Yang memasukkan anak itu siapa? Orang tua, tapi pada saat itu orang tuanya belum mengenal sunnah lebih dalam. Ya sudahlah, istighfar, bertobat kepada Allah, ya, minta ampun. Karena mungkin awalnya dia nggak paham kan, sehingga dia memasukkan anaknya itu ke tempat-tempat sekolah yang salah. Ya, karena dia nggak paham. Kalau sekarang kan dia udah paham, kan dia udah ngaji. Itu masa lalu. Kita kayaknya semua punya masalah lalu deh. Ya kan? Ibu-ibu dari kecil udah sunnah? Enggak kan? Kita ini di pertengahan jalan kan? Di pertengahan jalan baru mendapatkan hidayah sunnah. Menjadi muslim sejak kecil sejak lahir. Tapi hidayah sunnahnya ketika sudah besar, sudah tua, sudah dewasa. Ya sudahlah, kita punya masa lalu, dosa-dosa. Sekarang aja masih berdosa. Ya sudah, kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat ya. Nah sekarang kita selamatkan anak ini. Udah terlanjur dulunya sekolah di sekolah yang bukan sekolah sunnah. Banyak diajarkan kebid'ahan di situ. Banyak diajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
Maka sekarang selamatkan anak itu, bimbing dia, arahkan dia, ajak dia ke majelis ilmu dan seterusnya. Ya. Satu lagi Ustaz, yang terakhir, jika ada undangan tahlilan keluarga Ustaz, dan keluarga ini erat banget hubungannya, itu bagaimana untuk menolaknya atau ya berusaha menghindarinya dengan cara yang sopan? Iya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Yang ketiga ya, masalah tahlilan lagi. Boleh nggak sih? Tahlilan itu selamatan kematian ya. Hari pertama, kedua, ketiga, 7, 40, 100 dan setahun sekali. Itu juga nggak ada tuntunannya jamaah sekalian ya. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengerjakan tahlilan selamatan kematian. Itu tradisi saja. Istri Nabi banyak yang meninggal, tidak ada tahlilan. Anak Nabi banyak yang meninggal, nggak ada tahlilan. Ribuan sahabat Nabi yang meninggal, nggak ada tahlilan. Kalau memang ada tentunya sampai dong riwayatnya kepada kita. Kenapa ribuan orang yang meninggal dunia di zaman itu tidak ada? Melakukan ibadah-ibadah seperti ini, ditentukan harinya, 1, 2, 3, 7, 40, 100. Kenapa nggak hari ke-37? Kenapa nggak hari ke-13? Ya. Lalu ditentukan lagi bacaannya, harus baca ini suratnya, zikirnya harus ini zikirnya, doanya harus ini doanya. Ini semuanya tradisi yang tidak boleh kita ikuti karena agama ini bukan tradisi. Agama ini wahyu dari Allah. Ya, jangan ikutin tradisi. Tradisi itu buatan manusia. Sedangkan agama ini bukan buatan manusia. Kita bicara agama bukan masalah dunia. Kalau dunia silakanlah, masalah dunia ya. Ya kita boleh inovasi, melakukan terobosan-terobosan, tapi kalau masalah agama nggak boleh. Agama itu yang berhak menentukan hanyalah Allah dan Rasul. Lalu dipahami dan dicontohkan juga oleh para sahabat, itu yang kita ikuti. Ya, jadi masalah tahlilan ini nggak boleh kita datangi Bu, ya karena itu perbuatan bid'ah, perbuatan yang terlarang dalam agama dan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Dan bid'ah itu dosa. Bid'ah itu maksiat. Bisa nggak kita merubahnya? Ya pelan-pelan mudah-mudahan. Kita jangan mengatakan tidak bisa. Mudah-mudahan bisa. Nih saya kasih cerita lagi ya, terakhir ya. Mau dengar cerita nggak nih? Apa bulan depan aja? Saya cerita pengalaman saya Bu, Bapak. Nenek saya meninggal dunia. Awal-awal tahun 2000. Ya, nenek saya meninggal dunia awal-awal tahun 2000. Jadi ibunya bapak saya. Saya asli dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya hijrah ke Jakarta tahun 89. Jadi di Jakarta ini saya baru 35 tahun. Baru 35 tahun ya. Karena pindah 89 tinggal di Tebet 5 tahun, pindah ke Cibubur 6 tahun, sekarang pindah ke Depok sudah 24 tahun dan rencana mau pindah lagi. Pindah ke sorga. Mau ikut Pak? Yuk sama-sama yuk. Nah, nenek saya meninggal di awal-awal tahun 2000-an, ibunya bapak, maka kami pulang ke Pontianak naik pesawat, sebentar Bu, 1 jam nyampe. Ya, 1 jam ya, naik pesawat ke Pontianak, Kalimantan Barat. Karena meninggal kami datang, takziah, dan di rumah nenek saya ada acara tahlilan. Karena begitulah keluarga saya, di sana, keluarga saya juga di sini sama saja, Pontianak dan Jakarta. Kemudian mereka tahlilan, saya datang, karena saya sebagai tamu dari Jakarta. Dan kalau saya nggak datang gimana ini? Mereka akan lebih sulit nanti menerima dakwah saya, jadi saya punya niat terselubung, yang mereka nggak tahu. Saya datang tapi saya di belakang. Saya nggak ikutin acara mereka. Hari kedua saya datang. Tapi saya di belakang, nggak ikutin acara mereka. Saya ngobrol aja di belakang. Hari ketiga saya datang. Nah hari keempat besok saya harus pulang ke Jakarta. Bagaimana caranya? Hari ketiga sudah pulang semua, tamu-tamu, tinggal keluarga saja. Lalu saya katakan, mohon maaf, pada waktu itu saya masih muda. Saya katakan kepada om, tante, ya semua orang-orang tua-tua di sana, saya mau bicara sebentar boleh nggak? Besok saya pulang ke Jakarta nih. Oh mau ngomong apa? Silakan.
Saya ngomong di situ tentang haramnya tahlilan. Heboh itu. Awal 2000-an itu. Saya masih paling muda, paling kecil di situ. Ya, tapi dipikir-pikir kapan lagi saya menyampaikan ini. Karena besok saya pulang ke Jakarta. Ini kesalahan, ini kemaksiatan, bid'ah itu dosa. Dan saya tidak boleh membiarkan, saya punya ilmunya, siap untuk diskusi dan debat. Maka selesai tahlilan Bu, sampai jam 1. Saya sampaikan kepada keluarga petinggi-petinggi saya itu di sana, orang-orang tua, saya katakan tahlilan nggak ada tuntunannya, ini bid'ah, nggak ada contohnya, gue begini. Saya ungkapkan ayatnya ini, hadisnya ini, perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Saya jelaskan rinci, detail, saya harapkan mereka nanti akan membantah saya. Apa yang terjadi? Selesai jam 1, panjang lebar saya bicara ceramah di situ, memberanikan diri, karena saya takut dosa. Pulang ke Jakarta ternyata kok membiarkan kemaksiatan. Ini keluarga saya sendiri harus saya selamatkan. Terserahlah konsekuensinya, mereka benci kepada saya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa adanya dan saya merasa tahu, paham. Jam 1 saya persilahkan mereka satu persatu, om-om ini dan keluarga besar untuk bicara. Bantah saya. Saya sudah jelaskan Quran, hadis, perkataan sahabat, perkataan para ulama. Satu pun tidak ada yang berani membantah, karena apa yang lagi mau dibantah. Saya katakan ini tradisi, kebiasaan nenek moyang kita. Termasuk saya juga pelakunya itu. Karena memang kita diajarkan begitu kan dulunya. Iya. Nah kemudian akhirnya apa kata mereka? Nah ini perkataan mereka Bu. Kami paham dan kami membenarkan apa yang kamu sampaikan. Tapi kami belum bisa meninggalkan. Kenapa? Nanti apa kata tetangga? Nanti apa kata orang? Itu aja dalilnya. Nah untuk menguatkan mereka itu saya harus tinggal di sana. Supaya mereka semakin kuat, semakin berani, semakin mau untuk merubah kondisi yang ada. Tapi kan harus pindah lagi, harus berangkat lagi besoknya ke Jakarta kan. Tidak ada follow up. Tapi minimal mereka sudah mengatakan kamu benar. Tapi kami nggak bisa untuk meninggalkannya. Nanti apa kata tetangga, apa kata orang. Bayangkan semuanya begini tiba-tiba sendirian tidak begitu kan gimana? Satu keluarga, satu rumah nggak begituan. Masih lumayan loh Bu di Pontianak Bu. Coba di Jawa Timur sana. Di Jawa Timur lebih parah lagi. Diboikot bahkan diusir dari kampung. Ya. Nah ini satu poin bagi saya, mereka menerima meskipun mereka belum bisa meninggalkan. Tapi saya yakin kalau saya tinggal di sana, nggak balik lagi ke Jakarta, mungkin bisa ada follow up, akhirnya banyaklah perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi itu maksud saya harus disampaikan, kalau kita berilmu ya. Tapi kalau kita nggak berilmu, nggak tahu juga dalilnya, ya nggak usah coba buka-buka front seperti ini. Nanti mereka pakai dalil juga, kita bingung menjawabnya. Bilang saja, mohon maaf, kami berbeda dengan Anda. Kami berbeda dengan kalian. Kami sudah belajar, ternyata ini nggak ada tuntunan dan dalil. Udah, titik. Kami nggak bisa datang, mohon maaf ya. Barangkali nanti kami bisa bertakziah di waktu yang lain saja. Acara tahlilan selalu malam. Kita datang pagi. Tahlilan selalu malam. Datang siang apa sorenya. Tapi jangan membawa makanan-makanan, kontribusi apapun. Karena mohon maaf, ini sesuatu yang tidak diketahui mereka. Yang namanya kumpul-kumpul di rumah kematian itu terlarang. Gak ada contoh bid'ah dan larangan juga ada dari para sahabat. Nah kata para sahabat, kata para sahabat sepakat bahwa kumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah kematian, di mana mayit sudah dikuburkan, lalu mereka datang lagi ke situ untuk mengadakan kumpul-kumpul dengan sengaja, maka ini namanya kata para sahabat meratap. Setelah mayit dikuburkan, datang lagi ke rumah orang itu. Untuk kumpul-kumpul dengan sengaja, diagendakan, direncanakan. Namanya meratap, kata para sahabat. Kalau kita datang untuk bertakziah, boleh. Takziah kan bukan meratap, dan takziah kan bebas. Kapan pertama, kedua, hari ke-9, kapanpun kita datang untuk menghibur, menasehati, mendakwahi, dan membantu. Barangkali mereka butuh bantuan kita. Ya, bebas bertakziah itu sunnah. Tapi untuk kumpul-kumpul yang direncanakan, diagendakan di waktu tertentu, ya, kemudian
bacalah bacaan tertentu, ini nggak ada tuntunannya. Bedakan ya, bertakziah dengan tahlilan. Kalau bertakziah kapan saja, mau seminggu lagi barangkali kita bisa ketemu mereka. Mungkin telepon aja, mungkin ketemu di masjid. Ya bisa semua, pokoknya yang penting kita bisa menghibur, menasihati, mendakwahi, atau memberikan bantuan orang yang tertimpa musibah. Itu namanya takziah. Tapi untuk sengaja kumpul-kumpul dan ditentukan harus malam. Begitu kan, pada Isya kan? Dan harus baca ini suratnya, baca ini suratnya. Baca ini zikirnya, baca ini doanya. Dan itu ditentukan harinya 1, 2, 3, 7, 40, 100. Dari mana? Datangkan, hadis palsu pun gak apa-apa deh. Kalau ada, ternyata gak ada. Insya Allah nggak ada. Jadi sebetulnya mereka udah tahu. Saya udah pernah berkali-kali diskusi dengan para ustadz-ustadz mereka ya. Bukan lagi jamaah biasa. Tapi ujung-ujungnya selalu mereka mengatakan ini tradisi kami. Nggak bisa kami merubahnya. Kata saya, kenapa tidak bisa? Anda yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk merubahnya. Jangan takut sama manusia. Wala yakhafuna laumata laim, kata Allah. Jangan kamu takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Gara-gara kamu mendakwakan, menyampaikan kebenaran. Gak usah takut, takut kepada Allah. Kamu berdosa karena kamu bertanggung jawab, kamu ustadz di sini. Saya sampaikan, karena terasa takut. Takut ditinggal jamaah. Takut gak dapat amplop. Takut nanti dikucilkan, takut diboikot. Kalau takut seperti ini, kapan kebenaran bisa tersampaikan? Rasulullah itu sampai berperang loh. Kamu takut berperang? Para sahabat sampai diintimidasi, diteror, disiksa, dibunuh. Gak usah takut, memang ini konsekuensi dakwah. Semua Nabi dan Rasul seperti itu. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa mau dibunuh, Allah selamatkan ke atas langit. Nabi Muhammad pun SAW ingin dibunuh, dikasih racun. Pada paha kambing yang dihadiahkan kepada beliau. Bayangkan, menghadiahkan orang Yahudi paha kambing, dikasih racun. Rasul makan, sahabat makan, banyak yang mati di sahabat ini. Rasul pun merasa sakit dengan racun tersebut, tapi beliau masih agak lama hidupnya. Tapi bekas dampak racun itu beliau rasakan sakitnya, sampai beliau mati. Tapi nggak mati langsung. Sahabat yang lain ada yang mati langsung. Jadi dibubuhi racun ternyata. Jadi ada upaya dari mereka untuk membunuh para nabi dan rasul. Enggak usah takut. Jadi kalau sudah dakwah takut kepada manusia, akhirnya kebenaran tidak tersampaikan. Ya, mereka mau terima, alhamdulillah. Nggak mau terima, nggak apa-apa. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Ya, coba lihat apa kata Allah di surah Al-Maidah ayat ke-54. Ayat Al-Maidah 54. Tanda-tanda orang yang Allah cintai adalah hamba yang Allah cintai. Wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Selama dia benar, biarin aja. Yang penting akhirat, bodoh amat sama orang. Selama kita benar. Tapi kalau kita salah, kita koreksi, perbaiki diri kita. Kata Allah, ini ciri-ciri hamba Allah yang Allah cintai. Dia tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Yang penting cara penyampaian kita baik, lemah lembut, dengan adab, dengan etika, dengan dalil, dengan ilmu. Sisanya serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan siapa yang orang mendapatkan hidayah, siapa orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi pada prinsipnya Bu, sekali lagi, mereka itu insya Allah ustadznya pun atau jamaahnya pun paham ya. Itu tradisi biasa, budaya. Adat istiadat, cuman mereka nggak berani untuk merubahnya, takut dengan manusia. Baik, sampai di sini ya, cukup 2 jam ya, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita dan Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Gimana Bapak Ibu, berani nggak menyampaikan kebenaran? Berani menyampaikan kebenaran? Siap mendapatkan celaan dari mereka? Itu nggak siap Pak Ustadz. Iya, jangan buka front ya. Kalau kita nggak punya ilmunya, bilang aja maaf, saya nggak bisa. Tapi kalau kita punya ilmu, ayo kita buka front, diskusi dengan baik-baik ya. Dan kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Dan terbukti semakin terbuka. Lihat saat ini kan, makin banyak dakwah sunnah diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah, makin banyak orang yang tercerahkan. Itu kan karena apa? Karena nggak takut dengan manusia. Kalau kita pakai, nanti gimana, iya nggak sampai-sampai dakwah ini. Nggak sampai-sampai kebenaran.
Ya, demikian bisa. Bismillah, Allah akan kuatkan kita ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.